Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Jadi di garapan kali ini masih tentang karbon WTP, yang dimana ini adalah dashboard pairing motor Ninja RR. Jadi bagi kalian yang masih mencari tutorial karbon WTP, karbon celup atau water transfer printing, kalian berada di video yang tepat. Karena videoku ini satu-satunya adalah channel yang membahas tentang karbon celup selengkap mungkin. Anjir, abangnya ngegas. Gas terus bang. Jadi geng, yang pertama yang kalian harus lakukan, kalau barangnya masih mentahan seperti ini, kalian harus melakukan proses pengamplasan terlebih dulu geng ya. Dengan amplas grade 320 minimal. Dan boleh juga kalian gunakan amplas 280 geng. Ya, kalian gosokkan ke media ini secara merata, nggak boleh ada yang luput. Oke? Oh iya geng, ada yang lupa. Bagi kalian yang masih nonton-nonton aja, ngapain lagi nunggu lama-lama geng? Itu tombol merahnya yang ada di sebelah kanan itu diklik geng, yang ada tulisannya subscribe itu. Jangan didiamin ya, jangan didiamin. Dipencet geng ya, pencet sama loncengnya juga. Biar nanti itu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Karena geng, kalau itu kalian diamin aja, lama-lama HP kalian bisa meledak. Coba kalau nggak percaya. Oke geng, jadi ngamplasnya itu sampai kayak gini ya geng. Baru nanti setelah ini dikasih cairan plastik primer, baru nanti kita epoksi. Apa fungsinya cairan plastik primer? Cairan plastik primer itu fungsinya untuk mengikat epoksi di permukaan benda plastik yang seperti ini. Ini kan plastik lentur ini. Jadi daya rekatnya akan jadi lebih kuat dan tahannya juga tahunan tahannya. Oke geng, kita langsung ke prosesnya. Itu mau diepoksi juga kayak itu. Oke geng, sebelum kita melakukan proses pengepoksian, jadi ini kita gosok dulu dengan plastik primer supaya daya rekat epoksinya bisa lebih kuat, lebih awet ya, dan lebih maksimal hasilnya. Maksudnya lengketnya. Dan tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja semprot medianya ya dengan epoksi. Untuk epoksi yang aku pakai ini adalah epoksi filler geng, yang warnanya hitam. Banyak kok geng di toko cat. Harganya berapa? Harganya aku beli 99.000 geng. Mahal kan? Di Tenggarong mahal geng, di Kaltim mahal geng. Jadi kalau kamu di Pulau Jawa, kamu bersyukur apa-apa di sana murah. Dan jangan juga selalu membandingkan apa yang murah di Pulau Jawa kamu samakan sama yang ada di sini. Itu namanya konyol. Karena barang dari sini semua dari Pulau Jawa. Oke geng, jadi hasil epoksinya seperti ini dan ini sudah kering. Waktu itu ada serangga yang nempel. Aduh. Tapi gampang karena epoksi ini kan sebelum kita naikkan cat dasar harus diamplas lagi. Jadi ini kita amplas dulu baru nanti dicat ulang. Oke, nanti kita ketemu di proses pengamplasannya. Oke geng, ini adalah scene pengamplasan. Jadi di sini agak sedikit berbeda, yang biasanya aku pakai tanda bias-bias di atas media yang mau diamplas. Tapi kali ini aku tidak menggunakan tanda. Kenapa? Karena aku ngamplasnya di siang hari geng. Jadi aku bisa ngelihat. Apalagi epoksinya ini kan warna hitam. Kalau kita ngamplas pasti kelihatan geng. Tapi kalau di malam hari agak susah kita ngelihatnya. Jadi aku putuskan pakai tanda. Tapi kadang siang juga aku pakai tanda geng. Tapi ini lagi malas bikin tanda geng. Gak mood. Jadi ya langsung aja diamplas setelah epoksi ini kering. Jadi buat kalian yang ngamplas epoksi itu hati-hati ya geng ya. Jangan sampai epoksinya habis ke amplas. Jadi percuma di epoksi kalau diamplas sampai habis. Semangat geng. Oke geng, jadi ini udah diamplas dan ini siap kita dasari sebelum di WTP. Jadi aku ngamplasnya seperti ini dan ini epoksi ya. Barang yang sudah diepoksi dan sudah diamplas. Oke, kita lanjut ke penyemprotan. Oke geng, jadi sebelum ke penyemprotan, aku mau kenalin kepada kalian, ini produk baru. Kalau di Kaltim ini produk baru kayaknya, karena baru nongol. Ini brand dari Kansai,
Yang biasanya aku lihat Kansai itu adalah kardiak, tapi ini agak sedikit berbeda dan isinya juga penuh, geng. Di sini isinya penuh. Jadi ini kayaknya kalau ditimbang genap 1 kilo nih, geng. Jadi, geng, untuk Kansai Silva ini daya tutupnya juga bagus, geng, ya. Sangat bagus daya tutupnya, menyerupai kardiak, geng. Dan lebih murah dari kardiak. Dan di sini aku coba aduk-aduk juga, ternyata pigmennya ya atau biangnya ini sangat kental sekali, geng. Jadi di sini aku akan coba dengan perbandingan 1:1. Sumpah, geng, kalau lebih murah dari kardiak, mending beli ini kamu, geng, ya. Mending kamu beli ini. Kardiak tuh dia tutupnya bagus, harganya 100 ribuan ke atas kan, ya, 100 ribuan ke atas. Dan yang ini harganya di bawah 100 ribu. Mungkin masing-masing toko ada yang jual 80 ribu, 85, bahkan 90 ribu. Dengan daya tutup yang menyerupai dengan kardiak. Ini bisa aku bilang cat NC rasa PU. Karena kenapa aku bilang begitu? Karena kardiak sebelumnya aku bilang juga kardiak itu adalah cat NC rasa PU. Karena daya tutupnya yang lumayan cepat untuk kelas cat NC. Dan ini terulang lagi di versi bawahnya, yaitu Kansai Silva. Dan ini memang benar-benar gokil. Aku gunakan rasio 1:1. Itu aja masih kental, geng. Dan aku gunakan juga ngetes aku di rasio 1:1,5. Daya tutupnya masih jelek, masih ketutup juga, geng. Itu loh main encer. Sumpah gak bohong aku. Mending kau beli ini dah. Jadi, geng, kalau aku mau cerita tentang pengalamanku yang sebelum-sebelumnya dengan menggunakan cat NC ini agak sedikit berbeda. Yang biasanya aku ngecat 2-3 lapis, tapi di Kansai Silva ini aku ngecatnya itu cuma 1 lapis saja, geng. Dan itu udah bisa nutup merata. Nggak percaya? Ikutin aja terus videonya. Dan di sini aku coba menggunakan thinner yang standar-standar aja, geng. Karena aku mau lihat reaksinya juga. Karena pada prinsipnya kamu ngecat daya tutupnya itu lebih cepat, maka akan menghasilkan hasil pengecatan yang tipis. Kalau sudah hasil pengecatan tipis, daya tutupnya bagus, itu adalah pengecatan yang bagus, geng. Daripada kamu ngecat tebal-tebal ya. Itu ada di cat ini, khusus untuk warna hitamnya. Hitam dupnya juga lumayan pekat kok, nggak kalah sama yang lain-lain. Tapi ini baru terjadi di warna hitamnya, geng. Untuk warna yang lainnya aku belum coba dan itu aku masih penasaran juga. Oke, geng. Jadi ini media yang ada di depanku ini, dia ada silvernya ya. Biasanya kalau cat hitam itu kalau dia lambat nutup, kita semprot sekali aja silvernya itu masih tembus. Perlu berulang-ulang kali. Nah, untuk Kansai ini ya, untuk Kansai ini agak sedikit berbeda. Padahal ini NC, tapi rasanya rasa PU, geng. Coba ya. Tuh. Baru selapis aja, geng. Nih. Tuh. Timpa sebelahnya. Tuh. Udah nutup dia. Sama apa lagi ya? Biar lebih oke. Set. Tuh. Langsung nutup. Ini NC rasa PU. Harganya pun di bawah 100 ribu. Dan ini buat aku bingung. Tanpa menunggu lama lagi, langsung aku aplikasikan ke atas media yang mau aku cat. Jadi sebelum kita ngarbon, kita dasarin dulu ini, geng, dengan cat Kansai Silva. Oke, geng, jadi hasil pengecatan warna hitamnya kayak gini. Lumayan pekat lah. Jadi ini tinggal nyelup aja lagi. Itu ceritanya. Oke, kita langsung ke proses pencelupan. Oke, geng, tanpa menunggu lama lagi kita langsung aja ke proses pencelupan. Jadi di proses pencelupan ini sebelum kita ke barangnya, maka semprot dulu aktivatornya di atas permukaan filmnya nih, geng, ya. Supaya nanti pas nyelup motifnya bisa nempel ke medianya, geng. Nah, untuk tekanan angin yang kalian gunakan untuk nyemprot aktivator itu mainkan aja di kisaran 10-15 PSI. Nah, setelah itu kalian settinglah keluarnya material lewat spray gun itu, kalian buka habis aja.
Untuk lebarannya ya, untuk lebarnya atau patternnya itu kalian tutup dulu ya. Tutup dulu habis, putar ke kanan kalau nggak salah itu nutupnya. Tutup sampai habis, baru nanti kalian mainkan cukup 3/4 aja di bawah 1 lap. Jadi jangan sampai ke ukuran 1 atau lebih. Jadi dia main di bawah 1 lap. Mainnya ke 3/4. Kalau misalnya kalian kunci ya, kalian kunci itu lebarannya itu ada di arah jam 12 setelah kalian kunci. Sebelah kanan ya, kalian putar ke sebelah kanan setelah kalian kunci, itu kalian putar ke kiri ke arah jam 3 ya. Jadi dia nggak sampai ke arah jam 12 lagi. Cukup ke arah jam 3 saja, maka itu adalah ukuran 3/4. Jadi kalau kalian mau gunain ukuran atau settingan di luar dari yang aku sebutkan tadi, itu terserah kalian. Yang nyata yang aku pakai di video ini adalah ukuran yang aku sebutkan tadi. Kalau kalian ingin cepat bisa hasilnya sama dengan apa yang ada di video ini, maka tirulah. Kalau misalnya punya yang lain ya, cara yang lain ya silahkan, tidak ada paksaan. Jadi bebas ya geng, nggak perlu berpatokan sama aku. Oke geng, jadi hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Untuk garisnya lumayan ya. Terus ini nggak ada yang terputus. Dan hasilnya oke punya, tertempel semua. Jadi kalian tinggal tiru aja cara masuknya, cara celupnya seperti yang ada di video tadi. Maka hasil garis yang dihasilkan akan sama seperti ini dan itu aku menjaminnya. Tapi untuk hasil pencelupannya bagus itu tergantung caramu menyemprotkan aktivatornya. Oke? Oke geng, kali ini aku mau nge-clear pakai clear Kansai. Dan ini produk baru menurutku kalau untuk di Kaltim. Aku baru nemuin ini. Dan ini aku dikasih buat nyoba. Nah ini kodenya yang mana aku nggak paham karena angkanya banyak. Entah kayak yang di atas atau yang paling bawah. Ataukah yang 826. Yang penting ini kelihatan ya kodenya ya. Terserah yang mana. Jadi kalau kalian mau cari clear ini di wilayah kalian, kalian bisa screenshot aja nih angka-angkanya ini. Oke, ini mau nge-mix dulu, baru nanti langsung nge-clear. Oke geng, di sini aku tegaskan lagi ya, ini clearnya bertipe HS, artinya ini yang paling atas dari produk Kansai. Dan rasio mixnya adalah 2:1. Nah di sini aku akan coba rasionya 2:1:1. 2 clear, 1 hardener, dan 1 tinarnya. Hampir semua clear yang bertipe HS ya, mau Shiken, mau Kansai, mau apapun, aku selalu melakukan mix rasio itu 2:1:1. Awal aku cobanya tuh pasti ukuran itu, nggak pernah yang lain. Ya kalau memang mau agak kentalan sedikit mungkin 2:1:1. Ya tanpa menunggu lama lagi, jadi kita langsung aja ke proses penyemprotan clearnya geng. Di sini aku mengaplikasikan clearnya itu sebanyak 2 lapis. Jadi jeda per lapisnya itu masing-masing 15 menit ya. Masing-masing 15 menit. Di lapis pertamanya itu tipis-tipis tapi merata dan langsung mengkilat. Oke geng, jadi untuk sementara hasilnya seperti ini geng. Dan ini masih basah, nggak boleh dipegang. Jadi dibiarkan kering dulu geng. Kalau misalnya kamu ada di sebelahku geng dan kamu penasaran, kamu pegang ini masih basah, ku sikat kepalamu. Udah capek-capek kan dari proses awal, tiba-tiba dipegang. Oke sekarang kita lihat hasilnya ya, hasil finishingnya. Kita lihat dari samping ya. Wah. Nah jadi kalau dilihat dari samping ini berkilau-kilau ya. Jadi untuk clear Kansai hasilnya seperti ini dan apa adanya seperti ini. Jadi dia ada sedikit tekstur ya, seperti tekstur pabrikan. Kecil-kecil dia. Dan itu tekstur normal. Tidak mengurangi tingkat kebeningan. Beningnya oke nih.
Oke punya. Oh. Kita periksa lagi yang satunya ya. Apakah yang satunya oke? Woi, mantap juga ini geng, yang satunya geng. Dikasih lebih dekat lagi, oke? Oh. Gimana? Oke kan? Ya inilah hasil apa adanya geng ya. Nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin. Wih. Oke geng, kayaknya cukup sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.